Halo Man, kembali lagi bersama gue Andre di channel Boomer Horror. Kembali lagi di konten cerita horor. Lo yang cerita, gue yang takut. Oke, halo. Nama gue Giana Evira. Panggil aja Vira. Di sini gue dipanggil sama temen gue, Andre, Dipanggil, udah kayak itu kan aja dipanggil ya. untuk menceritakan sesuatu yang nggak semua orang tahu. Benar. Nggak semua orang tahu. Awal mula lo bisa ngeliat itu gimana sih gitu, maksudnya entah lo kena suatu kejadian gitu lo akhirnya bisa sampai ngeliat dia, atau emang tiba-tiba lo bangun tidur terus langsung bisa ngeliat dia gitu, apakah emang ada story-nya gitu? Udah pasti ada story-nya ya. Segala sesuatu itu tuh ada kesannya, ada story-nya. Dan yang pasti kita nggak minta dilahirkan untuk tiba-tiba seperti ini gitu. Baik. Kan? Ceritanya tuh gue cukup waktu kecil sih, umur sebelum TK itu umur berapa sih? 3-4 tahun lah ya. 4 tahun. Segitu ya. 4 tahunan. Mungkin iya, gue lupa tuh umur berapa. Gue ingat banget gue masih kecil. Ini yang benar-benar paling awal banget. Jadi gue cuma tiba-tiba, namanya anak kecil itu melihat sesuatu tuh masih kayak Penasaran gitu ya. Ini apa sih ini gitu. apa sih Ya. Dan dia sama sekali nggak ada pikiran kalau itu tuh hal yang lain gitu. Iya Ya gitu. kan? Jadi kan namanya juga anak kecil kan Gitu. belum tahu lah ini kalau ini serem gitu. Betul, Terus. Nah, gue ngeliat kayak refleksi anak kecil aja gitu. Cuma gue nggak tahu dia cowok apa cewek gitu. Yang penting gue lihat, yang gue inget dia tuh anak kecil. Terus dia tuh ngumpet di kolong meja makan gue. Jadi dulu tuh gue tinggalnya di rumah nenek gue kan gede gitu, ada meja makan lah. Dia tuh meja makannya di bawah gitu kayak gini. Gue ajak ngobrol gitu, terus dia ngajakin gue kayak narik gitu, ya main gitu. Gue inget banget dia tuh anak saudara SMP gitu. Oh jadi lo ngiranya itu masih saudaraan lah sama lo gitu ya. Gue ngerasa itu real banget, dia pegang tangan gue gitu ya. Ya udah tuh akhirnya gue diajak ke atas, akhirnya gue diajak ke balkon, ya gue kayak Oh itu awal mula lo kenapa lo bisa ngelihat sampai sekarang gitu lo ya? Dari situ gue cerita ke ibu gue. Nah terus Ibu gue kayak dia mengiyakan karena gue masih kecil kan. Wah mungkin iya lah, kalau kamu masih kecil berarti bisa lihat. Di bawah tuh kayak rukiah gitu. Gitu kan. Iya gue paham. Ya biasa orang tua kan langsung gue kayak tahu. kamu bisa langsung rukiah atau ustaz gitu. Terus Ya biasa rukiah ya kayak gitulah sebelum gue baca doa. Nah setelah itu gue kayak gue diceritain di kamar Pak Ustadznya kalau apapun yang kamu lihat tuh kalau gini itu tuh bukan, kalau yang aneh itu tuh bukan teman kamu. Jangan pernah ikutin lagi, jangan pernah tatap matanya segala macam. Anak kecil, ya kan? Iya aja udah. Iya anak kecil mah dikasih tahu mah iya aja gitu kan. Tapi mah selebihnya dari itu mah udah gitu plong aja gitu. Nggak inget lagi gitu kan. Namanya juga gimana sih perasaannya tuh kayak gue tuh kayak ngeliat lo ada, dan ternyata misalkan temen lo itu ternyata hantu, dan tapi gue melihat temen lo ya kayak orang biasa kan, namanya anak kecil apalagi ya pikirannya simpel. Nah udah setelah itu tuh gue jarang melihat lagi ya benar-benar. Gue agak lupa tentang waktunya. Seingat gue setelah ini gue masuk TK. TK tuh. Kelas umur 5 tahun ya. Jadi setahun setelahnya gitu. Dan gue melihat yang sesuatu yang lebih disturbing, bukan bentuk orang. Gue lihat potongan tangan di kolong meja lagi, gue gitu. Tiba-tiba gue kayak masuk kelas aja gitu. Nah gue penasaran sih, maksudnya kayak buat orang-orang yang bisa ngelihat gitu ya. Kan kalau yang gue tahu nih, sosok setan itu kayak bentuknya kayak pocong gitu, terus kuntilanak lah gitu kan, depan-depan. Maksud gue ada nggak sih hal yang serem gitu tapi selain dari pocong atau kuntilanak itu, entah dia yang kayak gimana kah gitu kan, gue nggak tahu nih soalnya gue nggak pernah ngeliat gitu. Kalau untuk hal itu sih sebenarnya gue jujur aja, sebenarnya gue memang pernah melihat kuntilanak dan pocong, pernah ya. Kalau misalnya cerita ya gue lihat pocong kuntilanak, gue jarang melihat yang seperti itu. Lo jarang, justru malah jarang melihat pocong kuntilanak gitu ya. Terus justru gue melihat sesuatu yang lebih seram dari itu. Contohnya kayak orang-orang bilangnya mungkin itu iblis. Itu kayak gimana tuh mungkin kita? Dajjal mungkin. I don't know, gue nggak tahu ya kan. Iya, Ada iya, hal yang konkret untuk bisa menilai hal nah. bisnis soalnya. Nah itu maksudnya gue penasaran nih gitu kan, soalnya kalau yang kita tahu kan yang mainstreamnya itu kan kalau di Indo kan
pocong ya kan, kuntilanak, dan itu juga sering banget tuh gue ngeliat kayak di video-video siapa gitu kan yang ditunjukin pocong gitu, kuntilanak. Gue pengen tahu maksudnya kayak pandangan orang yang bisa ngeliat nih gitu kan, apakah emang benar setan itu cuma pocong atau kuntilanak gitu ya kan, apa emang ada setan lain gitu kan, kayak misalkan sesuatu yang bikin lo kayak anjing gue kayaknya harus ini deh, maksudnya kayak gue nggak mau ngeliat lagi, gue nggak mau ngeliat lagi gitu. Pernah nggak sih lo ngeliat sosok yang menurut lo tuh paling serem banget gitu? Paling serem. Yang sekiranya sampai bikin gosok gitu. Oh iya, gue itu sebenarnya kan tingkat kesereman orang beda-beda. Gue nggak tahu nih serem buat apa enggak ya, tapi buat gue serem karena kenapa buat gue serem, karena gue melihat sesuatu yang di luar nalar manusia mungkin ya. Gue ngomong gini karena setiap gue ketemu indigo itu, kalau gue cerita lu lihat apa sih? Nah iya itu masalahnya. Oh ini caranya gue bingung, apa ada yang kayak lihat kayak gue, cuma kita kayak menularkan apa namanya, ketakutan yang sama. Jadi gue tuh pernah, contohnya aja ya, gue pernah minta cowok gue nganterin gue ke Menara Saida, tau? Oh iya gue tahu Menara Saida. Gue penasaran, kata Yunus itu banyak ada kuntilanak merah kalau nggak salah ya, sering gitu. Iya mitosnya kuntilanak merah. Gue kan penasaran ya orangnya, maksudnya dia sih kuntilanak merah kayak sih, gue nggak mau. Gue langsung speechless, langsung ini bukan kuntilanak. Terus mau lihat apa tuh? Gue masih agak deg-degan karena gue takut banget. Wajar sih wajar. Jadi tuh gue ngeliat kayak, lo pernah tahu Baphomet nggak sih? Apa? Baphomet. Oh gue tahu. Lingkaran keset. Kalau lo searching itu tuh adalah sosok yang badannya orang, kepalanya kambing, tengkorak kayak kambing. Nah itu yang gue lihat tuh. Dan itu lebih serem lagi. Gue nggak bisa describe keseramannya, cuma mungkin energi yang dia pancarkan itu yang bikin gue tuh takut. Iya benar. Karena yang gue tahu itu mereka itu juga energi sih. Iya. Yang bikin kita takutan dulu, gue gemeteran tuh. Sebenarnya kadang bukan karena mukanya, tapi karena dia tuh menularkan energi kenegatifannya dia itu ke kita. Dan gue saat melihat itu, gue langsung aja. Misalnya kenapa di situ tuh gedungnya tuh kayak terbengkalai, dan itu tuh bener-bener orang sekali lihat deh, mending gak usah mendekat. Kayak gue liat misalkan naik tol, terus gue melihat kan kadang ya, itu tuh udah gak enak liatnya. Dia tuh gedungnya tuh beda sendiri. Jadi hawanya udah beda aja gitu. Warnanya dari gedung lain itu kayak bisa dibilang apa ya? Gue tuh selalu nggak tahu ya apakah yang gue omongin ini benar, karena itu dia, karena gue nggak bisa mengecek keasliannya gitu kan. Dan lu juga nggak bisa nunjukin ke orang lain gitu kan. Maksudnya itu gue bingung, gue jadi membuat nama-nama itu sendiri kan. Kayak gue bilang tuh kayak, oh apakah ini yang disebut gerbang neraka? Gue bilang dia jadi lucu gitu kan. Nggak, kalau yang denger oh gila lu kan, nggak mungkin ya. Gue kalau gue sering apa namanya nyari sendiri di internet kayak mitos-mitos dulu. Terus ada film Hollywood yang nggak terlalu terkenal tapi anjir ini kok sama kayak yang gue. Iya kayak gue alamin gitu. Ini dapat dari mana gitu kan? Nah itu gue lihat sosok iblis. Iblis itu yang kayak si Baphomet tadi itu. Bisa dibilang mungkin ya, seperti itu. Dia adalah sosok yang kita itu manusia itu takut dengan sosok yang kita nggak tahu. Iya benar. Kita kenapa kita takut, karena kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak tahu kita harus ngapain, makanya kita takut. Itu yang gue rasain, karena gue nggak tahu itu apa. Jadi itu gue nggak rasa itu bukan manusia, itu bukan macam itu bukan kuntilanak, tapi gue tahu kalau dia itu bahaya. Lo tahu kalau dia ini danger gitu lah istilahnya gitu ya. Dan dia nggak bakal apa namanya notice diri gue dari gue tuh mungkin salah satu dari ribuan orang indigo yang mungkin lo yang nonton ini kayak gue, lo keep silent mungkin nggak apa-apa, atau mungkin lo berbagi cerita sama dia nggak apa-apa. Terus it's okay gitu aja. Kadang tuh kita tuh butuh cerita sebenarnya. Iya emang. Kita nggak stres. Tapi emang terkadang tuh ada orang yang maksudnya kayak wah ini kayaknya serem banget gitu, maksudnya kayak dia nggak saking takutnya itu dia sampai nggak mau cerita gitu kan. Ada mungkin beberapa. Dan gue juga pernah dengar tuh pernah ada orang yang ditempelin sama sosok cewek gitu katanya gitu kan. Nah ini katanya si cewek ini suka gitu sama si manusia ini. Nah itu gue masih jadi kayak kok bisa gitu jin suka sama manusia gitu. Gue pengen tahu itu gitu. Kalau soal itu dia ada ceritanya sendiri ya. Gue ceritain. Jadi selain gue bisa melihat makhluk gue
gue bisa dibilang seperti bisa melihat aura. Iya. Kan? Itu adalah gue bilang gift ya, gift yang paling nyusahin gue banget. Kenapa itu emang? Karena gue berasa kayak cenayang kayak dukun aja. Oh iya, jadi setiap ada orang lihat dong aura gue gitu. Sampai mereka tuh, gue sekali lihat mereka tuh kayak enggak, itu butuh kayak fokus, bener-bener serius. Dan itu tuh butuh tenaga. Dan kadang antara 2 sampai 3 orang, kalau misalnya dilihat sampai 5 orang, gue kena kayak nggak bisa diri gue. Kayak udah kayak gue kayak abis lari maraton 10 kali gitu. Iya, gue bisa bayangin. Gue bilang gitu. Nah itu gue jadi mereka itu gue nggak tahu ya, pokoknya disclaimer, gue nggak pernah membenarkan kata-kata gue. Gue hanya ngomong yang gue lihat. Kalau misalkan menurut namanya penelitian gue, kalau misalkan orang itu ada aura kayak ungu itu dark banget, bukan ungu banget violet gitu ya, agak udah purple gitu kali ya. Itu dia jahat, ada sesuatu hal yang mungkin kriminal atau mungkin dia pernah bunuh orang gitu. Oh jadi bisa dilihat dari aura itu tuh? Ya. Mungkin kayak psikopat gitu auranya ungu gitu kali ya. Nah terus itu ya mungkin kalau menurut gue mungkin setan atau siapapun yang suka nempel itu ya itu dia menyerap dari aura lo, pasti dia karena dia dari alam yang berbeda ya kan, dia pasti nggak melihat seperti kita melihat manusia kayak gini. Iya benar. Dia melihat dari situ melihatnya, jadi sekiranya gue demen yang kayak gini. Bukan berarti kayak gue ketimbangan setan, gue orang suci, enggak justru. Iya. Tapi ada juga yang kayak gitu kan. Jadi ada juga jin kayak jin baik itu kan, orang kan kadang ada aja jin baik, ada justru. Gue cerita ya, gue di masjid melihat sesuatu yang kayak di sholat, tapi diganggu nggak sih, maksudnya kayak enggak ganggu, dia cuma kayak layaknya sholat doang gitu ya. Jin itu kan kayak dia kayak misalkan kita ada manusia spesies ya, dan kayak gitu lah mungkin ya. Nah ini jin dan dia tuh memang baik, dan mungkin ya kadang gue nggak tahu alasannya, emang dia mau ke masjid itu aja gitu. I don't know. Kalau menurut gue sih kayak gitu, nariknya tuh dari situ. Gue juga pernah dengar sih kayak, jadi emang itu kalau jin yang kayak, gue pernah dengar cerita gitu kan, jadi kayak ada orang dia pernah diajak jin itu untuk sholat atau apa gitu kan. Itu yang gue tahu tuh apa ya, maksudnya yang gue pernah dengar itu salah satu tipuan dari mereka gitu loh. Jadi kalau ada menurut teman gue gitu, kalau menurut dia itu kalau misalkan emang jin itu benar-benar baik, maksudnya emang benar-benar dia alim lah istilahnya gitu kan, itu dia nggak pernah mau ganggu manusia gitu, dia tetap pada urusannya dia sendiri, ibadah istilahnya gitu kan. Nah jadi kalau misalkan ada jin yang istilahnya ngajak kita gitu, maksudnya kayak ngajak, ayo lo sini ikut sama gue ke masjid gitu, kita sholat bareng atau apa gitu, itu katanya itu salah satu tipuan jin. Gue juga nggak tahu sih. Nah balik lagi nih ke aura nih, berarti aura yang disukai nama setan itu yang warnanya ungu? Nggak terlalu sih, jadi gue lihat aura kan warnanya banyak gitu ya. Ada kuning, ada hijau, ada biru segala macam. Kalau kadang orang lo ngeliat, lo bingung nggak sih, kayak lo ngeliat aura tuh kayak ngeliat apa sih ya? Gue bilangnya describe-nya kalau lo merem lo pasti lihat ada warna-warna. Dan bayangkan itu warna itu dari belakang orang gitu. Itu warna itu kadang tuh yang sering gue lihat ada yang nempel gitu. Itu kalau nggak si dark purple itu birunya tuh tapi biru ocean. Gue nggak ngerti warna kok. Pokoknya warnanya tuh biru lah ya. Tapi nggak seterang langit, kan langit terang banget birunya kan. Ya ocean tuh kayaknya agak-agak gelap gitu. Gue nggak tahu itu maksudnya apa. Karena kan gue nggak mungkin kan tiap orang lewat gue. Iya benar. Gitu kan ya. Enggak, maksudnya berarti biru juga menjadi salah satu ketertarikan mereka gitu. Iya. Dan warna biru itu menunjukkan kan, kalau ungu tadi itu kan menunjukkan kalau misalkan orang itu jahat lah istilahnya gitu ya kan. Nah kalau biru itu apa dia jahat juga atau dia baik atau apa gimana? Kalau menurut gue dia itu lebih ke gimana ya? Kalau jahat ini yang gue maksud itu adalah yang benar-benar jahat ya, yang kayak jahatin orang atau mukul atau mungkin dia psikopat. Iya nggak tahu kan. Kalau biru mungkin maybe ya. Gue soalnya pernah ngeliat apa namanya eksperimen temen gue sendiri kan gitu. Gue kenal lihat dan gue pengen lihat. Dan kebetulan si bego ini biru gue bilang. Dan dia orangnya tuh ya cuma
yang kayak egois kayak Oh iya iya. negatifnya tuh nggak so gitu Iya, tapi dia baik gitu loh. Ah. Gimana sih orang yang nyimpan kali kayak gitu kali ya, yang dosanya tuh ya bisa dibilang ya cuma sebatas itu aja, nggak sampai membunuh, nggak Iya, sampai iya, iya. menghilangkan nyawa orang gitu. Dan gue pikir oh ya sih sebenarnya emang suka kayak gitu. Justru dia mendekati kan. Nah gue itu kan aura tuh ya, maksudnya gue masih pernah dengar gue cerita nih. Jadi ada jin itu yang benar-benar dia tertarik sama si fisik manusianya ini nih. Katanya sih gue nggak tahu ya, kayak gue pernah dengar cerita sih. Jadi ada seseorang nih, dia emang ganteng sih, dia masih SMP atau SMA gitu. Dia jalan ke suatu tempat lah istilahnya gitu kan, dia berlibur nih sama temen-temennya gitu kan. Nah pulang-pulang, katanya dia sakit nih, dia sakit. Nah pas dia sakit itu katanya dia ketempelan. Kalau kata orang-orang pinter lah istilahnya gitu kan, nggak tahu salah apa gitu kan, dia ketempelan gitu. Karena emang sifatnya itu sakitnya itu nggak kayak sakit orang pada normalnya gitu kan. Kalau kita sakit kan istilahnya ya lemes lah gitu kan, lemes nggak bisa apa. Ini kayak ya aneh lah gitu maksudnya, nggak wajar. Nah katanya itu si yang ngikut ini dia suka sama si anak ini nih. Nah itu mungkin nggak sih, maksudnya kayak ada jin tuh yang suka sama manusia gitu karena bentuk fisiknya gitu loh. Misalkan kayak kalau jenis cewek gitu kan, ngeliat ada si cowok nih ganteng nih, godain asik. Ceritanya gitu ya. Ceritanya gitu. Kalau menurut gue itu ada di mitologi. Ya, Yunani atau apa? Correct me if I'm wrong ya. Jadi ada namanya kan inkubus succubus. Kan kayak tadi tuh, menurut gue sih memang ada yang kayak gitu, cuma gue nggak tahu apakah inkubus dan succubus itu beneran ya. Jadi inkubus tuh cewek, atau terbalik ya, maaf ya kalau salah. Jadi dia memang suka mengambil mangsanya cowok-cowok banget. Nanti energi kehidupannya diambil. Nah, kebetulan gue setengah percaya, nggak setengah juga sih, lumayan percaya, tapi kan nggak pernah lihat kayak bener-bener bentuknya. Iya lo nggak pernah ngeliat case-nya kayak gitu gitu. Nah, terus. Tapi itu beneran ada terjadi sama teman gue juga itu, kebanyakan ya dari teman gue lah. Ya dia gitu bilang kalau omnya itu dulu itu ganteng banget. Masa gue cerita ya. Jadi bentar ini agak luar topik. Jadi gue tuh kadang tuh kalau misalkan orang itu ceritanya beneran setan, terus gue cerita ke gue, tapi gue nggak mengalami kayak episode. Kayak misalkan dia cerita, gue tadi gue lihat kuntilanak di pohon. Nah, kadang kalau memang bener gue kayak suka banget seakan-akan dia jauh. Iya lo kayak bisa ngerasain gitu gitu lah. Oh di sini ya, di situ ya gitu. Dan kebetulan dia pas cerita kayak gitu, gue malah mengalami episode. Ya. Oh om lo yang itu ya, lo pernah ketemu? Enggak, gue cuma itu doang. Nebak. Dia bilang kalau om gue dulunya ganteng gitu kan. Sekarang dia pergi dari luar negeri gitu, tiba-tiba jelek gitu. Jadi gendut jelek banget gitu. Iya. Udah lama mungkin paling kayak gitu nggak diurus kali, nggak punya pacar gitu. Tapi dia aneh, tapi katanya sampai sifat-sifat jadi jelek gitu, dari awalnya baik misalkan tiba-tiba jadi kayak totally jerk gitu, brengsek, jadi cowok brengsek, jadi jelek brengsek gitu kan. Nah, terus gue kayak tadi kan gue kayak mengalami episode kayak om lo yang kayak gini ya, yang dulunya gini, lo kan tahu sih gitu. Ya pokoknya gue cuma nebak, gue bilang. Akhirnya gue bilang ya sebenarnya dia salah om. Kayaknya om lo itu ngalamin sesuatu deh. Coba tanya om lo deh gitu. Akhirnya ya nggak langsung diomongin sama temen gue itu. Sebulan 2 bulanan akhirnya diceritain lagi ke gue kalau omnya itu di Rukiah dan dia sesuai dengan cerita katanya kata ustaznya itu ya kamu yang ini gitu, kamu kayak gini gitu, hidup kamu tuh udah hampir mau berantakan, dan katanya omnya dia itu tuh sampai kayak mau bunuh diri tuh karena kayak ngerasa nggak tahu, dia ngerasa negatif aja dirinya dia, ngerti nggak sih, jadi semakin ditarik ke aura negatifnya. Iya ngerti. Gue jelek, gue jadi kayak gini, gue hidup mungkin gue nggak tahu apa yang dilakukan, tapi dan memang berbahaya mereka itu. Itu salah satu tipe mereka juga gitu ya. Jadi kayak ngebuat nih orang depresi gitu. Mungkin kalau berarti gimana ya? Dia kan kalau logikanya nggak mungkin dong ada jin bisa pacaran sama manusia gitu kan. Mungkin karena dia nggak bisa itu, dia pengen ngebuat si orang manusia ini mati kali gitu ya, biar bisa mungkin gitu. Tapi maksud gue gini loh, emang bener-bener bisa nggak sih, maksud kayak taruhlah
gue masih ngomongin tadi itu. Terus dia kayak dihasut buat jadi jahat gitu. Itu dia cara ngasut itu gimana sih gitu. Maksud gue kayak apa ada bisikan gitu, jangan gitu. Apa emang karena apa emang cuman kayak kadang-kadang kan kayak gue pribadi pun gitu ya kan, gue pribadi pun juga yang tadinya hal yang gak gue pikirin nih, maksudnya kayak anggaplah gue nemu di jalan gitu kan. Set, yang awalnya gue gak kepikiran gitu buat ngambil gitu ya kan, cuman kayak ambil gitu. Itu apa emang gangguan mereka gitu, maksudnya kayak kesuruhan mereka untuk kita jadi jahat gitu. Itu nggak bener nggak sih gitu maksudnya kayak sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Cuma biasanya kalau kayak gitu itu lebih kayak ke diri lo sendiri gitu. Kayak mungkin hati kecil kita gitu ya. Jadi kita sendiri yang jadi di down kita itu dia, ini sebenarnya berkaitan nih. Kita tuh punya sisi yang jahat banget yang kita tuh nggak tahu kalau kita punya gitu. Karena gue percaya setiap orang tuh ada. Kenapa gue percaya? Karena yang gue bilang tadi yang si dark purple itu asal tahu, setiap gue ngeliat orang walaupun hanya sedikit itu ada, berarti sebaik-baiknya orang masih ada kejahatannya. Itu gue percaya sih ada, pasti ada. Jadi setiap orang walaupun orang yang belum positif kok dia ada sesuatu yang cuma dia doang yang tahu. Fetis ya kan, kayak yang lagi gitu. Terus dia jadi kayak emang dia dulu pernah bunuh orang tanpa sengaja, terus dia merasa enaknya bunuh orang. Ini gue percaya sih kalau hal itu, setiap manusia itu pasti punya sisi jahat lah gitu kan, gue pastilah gitu. Bahkan ada potensi kalau manusia baik itu bisa jadi jahat gitu, dan manusia jahat itu bisa baik gitu. Dan itu menurut gue ya ada sih, emang bener ada gitu kan. Nah terus gue masih penasaran sih sebenarnya, kayak mereka ini nih, yang gue tahu mereka itu bisa ngeliat kita gitu. Dan di saat mereka ngeliat kita itu gimana sih gitu, gue pengen tahu pandangan mereka gitu, berarti kayak pandangan gitu. Di saat yang ngeliat mereka kita itu apa dia kayak melotot gitu, atau dia senyum gitu, atau ibaratkan ekspresi mereka lah gitu loh. Jadi dengan kehadiran kita nih misalkan kayak di ruangan ini pun mungkin ada mereka nih gitu, gue nggak tahu kan. Entah dia mereka lagi nonton kita, dan mereka ngeliat kita itu kayak gimana gitu. Kebanyakan dari yang mau lihat nih gitu. Jadi di saat lo bertemu si mereka ini, kebanyakan dari yang lo lihat itu ekspresi mereka kalau itu gimana gitu. Kalau soal itu gue nggak bisa rate semuanya ya, karena beberapa ada yang memang menggunakan wajah manusia, beberapa juga ada yang enggak. Biasanya yang pakai muka manusia mungkin lebih serem ya, karena kita kan mengenal muka manusia, jadi kalau misalkan mukanya kayak di make up serem ya kita takut gitu kan. Iya. Mungkin biar merasakan ketakutannya. Gue jalan ya di depan gerbang rumah lo. Gimana ini depan? Iya. Jangan takut ya. Enggak bang. Ada yang gantung. Gantung gimana maksudnya? Gantung tuh kayak itu rambut atau mungkin apa nggak tahu. Pokoknya saat gue kesini, lo mau tau nggak badan gue semuanya tuh pucet. Kayak hampir kayak gue tadi pas duduk nih sebelum kita syuting, gue tarik nafas dulu. Gitu. Gue kayak mengendalikan diri gue karena gue takut. Jadi kayak atas gitu kan. Iya. Itu ada yang gantung. Maksudnya gantungnya itu apaan nih, gantung apa kepala? Iya. Cuma badan, cuma dia kayak pokoknya ya hitam mukanya. Tapi gue ngeliat kayak mungkin darah nih dia aduh. Ini kayak kita mau gantung gini. Liatin gue gini. Gila sih. Dan gue langsung oke, siap. Mudah-mudahan ini ganggu ya. I don't know. Gitu, dan gue merasakan di sini ada present, ada kehadiran sesuatu. Memang ya setiap rumah memang ada, tenang. Gak usah. Iya betul. Tapi yang ini itu kayak lebih gimana ya, gede gitu. Dia bisa kayak berubah bentuk gitu, sesuai keadaan kayaknya ya. Karena kadang gue bisa nilainya itu karena bentuknya tuh kayak nggak pasti lah istilahnya gitu ya. Ngerti nggak sih lo? Iya paham. Gue tuh nggak bisa itu ada kalau yang itu yang tadi di situ kan itu di atas, itu kan di atas. Ya pas sampai kan. Kalau itu tadi itu ada di pas di ruangan tengah. Ruangan
Yang mana ini? Dia duduk dengan manisnya dia duduk. Oh dia ikut ngumpul tuh. Ah gila sih. Ah gila. Gue sih nggak ada masalah gitu ya. Dia juga dia ngeliatin gue, mungkin kayak setengah senyum. Aduh. Nah, gue ngeliatnya ya udah, gue nggak ada apa-apa. Jadi karena gue kenapa merasa biasa aja karena selama 22 tahun hidup gue ngeliatnya gitu. Iya lo udah biasa gitu kan. Biasa. Itu dia yang sosok lu ceritain ini nih. Itu dia emang menetap di sini apa emang dia cuma mampir doang gitu loh? Dilihat dari auranya sih, itu dia itu lebih tua dari gue ini. Oh jadi emang udah ada di sini dari dulu gitu? Iya kayak gitu. Dia kayak ya udah dia ngomongnya lama udah. Tapi dia lo pernah merasa aneh gak sih kalau kata gue sih dia memang bahaya, tapi yang bahaya misterius itu ngerti gak sih? Tapi dia karena dia mungkin udah lama, dia kayaknya nggak mau capek-capek buat. Iya, jadi kayak udah rasa jahilnya itu udah nggak ada gitu ya kan? Gue udah dia di situ udah dari sebelum rumah ini dibangun, mungkin sebelum mungkin saat penjajahan Belanda, I don't know, iya kan? Dan itu cewek apa cowok? Oh, gue nggak bisa identifikasi. Oh nggak bisa nggak? Lo nggak bisa pastiin kalau itu cewek cowok gitu? Iya, karena mereka tuh memang nggak ada. Nggak ada gender. Mereka nggak ada gender ya? Iya nggak ada gender. Jadi cuman kalau yang kita tahu, emang sih yang gue tahu itu jin itu setahu gue ya dia bisa berubah bentuk gitu. Jadi sesuai dengan keinginan mereka gitu. Misalkan kayak mereka berubah jadi ini bisa gitu, jadi ini bisa gitu. Lebih tepatnya sesuai dengan takdir gitu. Kayak misalkan di logika aja, kenapa kalau setan tuh beneran ada, kenapa di Indonesia beda? Iya, di luar negeri beda gitu ya. Beda, ya kan? Ya mereka hanya mengikuti ketakutan terdalam kita. Iya, itu poinnya. Yang menurut lo membuat lo takut banget itu kayak apa sih gitu mereka tahu. Dan kalau mereka mau, ya mereka bakal kayak gitu. Dan menunjukkan itu. Jadi gue pernah nih kemarin nih, baru buat kemarin nih. Gue lagi jalan sama dia nih. Gue jam berapa itu? Jam 3-an nih. Jam 3-an nih. Gue baru buat ada tuh di dekat apa sih namanya juga? Apa sih ini Batu Jamin atau apa sih? Ya bukan itulah ya kan. Ya itu gue baru buat balik tuh jam 3 tuh. Gue jalan, Iya jam 3 pagi. Itu bener gue baru balik ke sini gitu kan lagi jalan. Nah itu gue lagi jalan nih. Terus gue liat ada yang terbang gitu. Sekeliputan doang putih gitu. Gue diem. Ya kan gue mikirnya kayak apaan sih mungkin apaan gitu ya kan. Terus pas gue jalan-jalan nih udah selang beberapa menit gue jalan, gue nanya nih sama temen gue ya kan, lo tadi ngeliat ada yang terbang gak sih? Gue merinding nih ceritanya anjing. Lo liat ada yang terbang gak sih? Wah lo ngeliat juga gitu gitu. Iya gue ngeliat, wah gila kata gue itu pecah banget sih. Terus kayak gue gak tahu sih kalau yang gue liat itu kayak sosok putih gitu terbang, cuman gue ngeliatnya kayak seliputan doang gitu, kayak cepet set gitu loh. Nah kalau teman gue dia ngeliatnya kayak agak merah-merah gitu loh. Itu bener gak sih, maksudnya gue bener liat gak sih gitu? Apa emang itu apaan gitu, gue gak tahu sih gitu. Maksud gue kayak kalau misalkan emang itu burung gitu kan, gue gak pernah sih ngeliat ada burung terbang jam 3 pagi gitu, gue gak pernah gitu. Walaupun ada juga mungkin nggak di kota gitu loh ya kan, jarang banget ada burung di kota gitu kan. Lu bisa itu gak sih, maksudnya kayak bener gak sih ini gitu kan gitu. Yang gue liat itu bener mereka apa bukan gitu. Di depan? Hah? Di depan ini? Enggak ada di jalan ya, di jalan. Gue nggak melihat, gue kayak nggak dejavu gitu sih. Biasanya kalau nggak dejavu itu nggak berarti nggak benar ya. Jadi itu benar, cuma gue nya memang nggak bisa nggak sense lagi nggak. Gue kasih tajam dulu loh. Mungkin karena gue udah gede kali ya, semakin besar tuh semakin hilang gitu. Tapi gue nggak merasakan sih tadi kalau benar itu bukan ya. Iya. Ya enggak sih gitu, cuman gue nggak tahu kenapa ya. Pas di saat itu tuh gue lagi jalan itu, gue cerita nih kayak gitu. Itu asli gila, gue sepanjang jalan itu gue merinding anjir sih. Sampai gue bener-bener nyampe ke sini gue masih merinding gitu, kayak ngerasa tuh dia kayak ngikutin gitu loh gitu. Padahal gue cuma ngeliat sekeliputan gitu. Dan awalnya gue biasa aja gitu. Gue biasa aja nih, pengen banget gue biasa aja gitu. Nah pas gue nanya ke teman gue ini nih, teman gue bilang, lo lihat juga nggak? Gue ngeliat, wah di situ langsung kayak bulu-bulu langsung teng gitu. Lihat gitu ya. Iya, gitu. Itu bener gitu.
tapi bisa jadi karena jam-jam segitu tuh memang jam activity-nya mereka. Jam 3 itu. Jadi dini hari itu adalah bukan malam bukan pagi. Dini hari itu adalah nggak ada bulan, nggak ada matahari gitu maksudnya gitu. Itu kadang ya kayak waktunya mereka terbangkitkan. Portal mereka buat masuk ke sini gitu. Nah terus Tahu aja pengen kayak gitu. nah, terus Gue bukan pernah cerita ke lo kan ya, intinya gitu. Jam-jam segitu tuh mereka tuh yang benar-benar terbangkitkan tuh yang benar-benar kekuatan mereka tuh kalau ada orang yang nonton sampai ketemu si sesuatu yang ada di menara saya itu. Saat itu gue gak yakin dia saat itu juga masih hidup ya. Ada kemungkinan dia bisa die mungkin gitu. Mungkin tapi gue gak percaya sebenarnya. Cuma gimana ya, gue kurang, maaf kalau emang cerita ini gak kurang serem ya, cuma kalau rasanya gitu kayak lo merinding dan itu 2 sampai 5 kali lipatnya kalau lo sampai ketemu dia. Bayangin tuh, gue baru ketemu. Ketakutannya mungkin lo bisa sampai kencing sana, sampai bisa lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo nangis, lo kayak orang stres, kayak orang gila. Mungkin gue dulu sempet kayak gila, gue sempet dibilang sinting, dibilang anak autis, dibilang mental illness, segala macem. Iya. Kayak Itu gitu. pasti dialami sih anak kayak gue. Dan lo nggak lakukan gitu. Sampai gue dibully, pernah dong, gila. Cerita sehari-hari gitu. Ya ada kan gila. Gue bilang, ya udah, gue juga nggak expect mereka bisa melihat kayak gini gitu kan. Dan pokoknya tuh gue kadang tuh saking gue sering lihat itu, gue sampai nggak bisa bedain ini tuh realita halusinasi. Oh iya, kayak mungkin kayak ini cuma imajinasi gue atau emang nyata sih gitu, gue bisa ngeliat beginian gitu. Kadang gue orang kayak gue pasti bakal ada sampai di titik itu. Sampai sebenarnya selama ini tuh emang mereka tuh ada atau gue nya yang mental illness. Gitu. Oh iya, jadi kayak ngerti ya? Gue paham. Jadi ini apa emang karena gue yang gila gitu, apa emang mereka beneran ada gitu kan? Iya. Jadi kayak lu punya gambaran gitu, kalau misalkan emang mereka beneran ada, kok yang lain nggak ngeliat gitu. Nah itu memang jadi semakin lo belajar soal kayak sains, ya kan, ilmu-ilmu sains kayak gitu, lo bakal lama-lama makin terpukul dan lo makin mengklaim diri lo tuh mental illness. Karena emang bisa lihat. Karena gimana ya, yang orang-orang kayak kita itu seakan-akan tuh analoginya seperti gue itu melihat manusia terbang. Untuk terakhir nih, maksudnya kan pasti ada dong hal yang ada di diri lo nih yang sekiranya tuh pengen banget lo sampein gitu ke mungkin ke teman lo kan, atau ke keluarga lo kan. Gue bisa kan mungkin ada hal yang pengen lo sampein yang sekiranya tuh mereka nggak tahu gitu. Tapi gue akan gue dikasih kesempatan kayak gini, opportunity kayak gini. Nah iya, lo betul ngomong. Mungkin agak lama ya. Gue tanya dulu Kak, lo pernah ada bermasalah kayak gini nggak sebelumnya selama syuting? Bermasalah maksudnya? Maksudnya kayak ada sesuatu yang awal-awalnya kayak lo ngundang seseorang gitu, terus lo kayak merasa ada yang beres. Hari ini lo merasakan sesuatu kayak gitu? Gue ngerasain sih kemarin, jadi gue juga ada tuh teman gue, itu pecah banget sih kemarin, nanti apa. Nah terus apa itu yang pengen lo sampai itu? Gue pengen lo, gue nggak tahu hal itu apa, kalau lo apakah bener lo ada satu hal yang pengen lo berhenti saat ini tapi lo nggak bisa berhenti? I don't know, atau mungkin lo salah, atau mungkin itu bukan lo, atau mungkin itu salah satu teman lo. Maksudnya buat gue berhenti gitu, nggak gitu? Ya ada, cuman gue nggak mungkin cerita gitu. Ada. Gue rekomenin cepat lo berhenti untuk kebaikan lo. Dan untuk orang-orang yang sering nanya soal gue nggak percaya soal setan, emang iya buktinya apa, kenapa gue nggak lihat, kenapa gue doang lo cuma kasus gini ya, sama aja kayak orang pintar, kenapa nggak semua orang pintar? Benar, masuk. Ya kan? Kayak gue aja, gue nggak pernah memilih untuk seperti ini. Mungkin ini kutukan, atau mungkin ini memang kelebihan orang-orang bilangnya ya. Cuma dan kadang tuh gue ngerasa ini kayak stressful gitu. Lo megang sesuatu yang berat selama 22 tahun, pegang
bagus gitu. Kadang kan lu kayak terus lu ngolok-ngolok kita seorang indigo yang pasti kalau lu indigo gue yakin lu pernah mau bunuh diri.